Oke, untuk hari ini aku bakal review terkait Tangzu Yuswanji. Ini banyak banget yang request sebetulnya, dan ini teman-teman YouTuber sebenarnya juga kayaknya mau upload juga terkait Tangzu Yuswanji mungkin di minggu-minggu depan ya. Karena memang ini barangnya masih pre-order, jadi mungkin reviewer-reviewer lain juga kesulitan untuk melakukan review si Yuswanji ini. Aku sendiri belum punya barangnya, jadi kemarin aku pinjam si punyanya Sound Dignity untuk cobain secara intimate ya si Tangzu Yuswanji ini. Dan aku bisa kasih impresi sedikit lah terkait Tang Yuswanji ini. Jadi biar teman-teman beli apa nggak sih Yuswanji ini? Apalagi sekarang dia masih PO, pre-order. Jadi teman-teman juga susah buat untuk belinya ya. Mungkin bisa beli langsung di Linsol atau import. Cuman kalau yang belum berani kan bisa titip ke CSI Zone. Aku juga udah tanya sama CSI Zone. Mereka kalau misalnya kita order nih, mereka baru bisa ini ya, bisa ngasih barang ke kita tuh kurang lebih 2 minggu. Itu minimalnya maksimalnya bisa mungkin 1 bulan ya. Jadi semoga Yuswanji ini bisa segera datang karena menurutku Yuswanji ini bakalan jadi salah satu kontender berat di harga 700 di under 1 juta ya. Ini mungkin salah satu kontender yang berat buat musuh lainnya. Oke, kita langsung bahas terkait build quality dulu. Untuk build quality sama desain ya. Ini sebenarnya dia punya desain open back. Ya ada open backnya kayak ada gerigi-geriginya dikit ini. Ini desainnya oke banget, open backnya juga kepake, dan kerasa tuh kita nggak terlalu ketekan di telinga ya, jadi enak buat pakai lama karena sistemnya open back, tapi kita juga bisa mendapatkan transparansi dari open back ini. Jadi ketika ada orang yang ngajak ngomong, kita masih bisa mendengar. Ya mungkin minusnya ketika pakai open back itu kita kurang dapat noise isolation-nya, tapi uh, bukan open back yang kayak open back banget kok ini, jadi masih ada peredaman noise-nya mungkin, tapi nggak sebesar noise cancelling atau noise isolation di IM-IM lain yang nggak ada open back-nya kayak gitu. Terus untuk desainnya sendiri aku bilang cakep banget ya. Kemarin aku coba yang silver yang dibawa dari Sonic itu tuh, mereka punyanya yang silver, dan build quality-nya cukup solid, dan untuk harga di bawah 1 juta mungkin salah satu build quality terbaik ya, mungkin hampir kayak punya Piccolo sih menurut aku. Tapi untuk fittingnya juga menurut aku hampir kayak Piccolo juga, kayak Aria 1, Aria 2 dan lain-lain. Cukup enak dipakai lama, dan dibantu open back juga, jadi lebih enak lagi untuk dipakai dengan waktu yang lebih lama. Oke, setelah kita bahas desain, mungkin kita bisa langsung bahas terkait sound quality-nya. Nah, sound quality ini mungkin nggak semua orang cocok, atau mungkin orang juga bisa cocok. Itu kan juga subjektif ya, karena orang punya taste-nya masing-masing. Nah, di sini aku coba dengerin Tang Swanji ini make DAC Dunu DTC 80. Dan Dunu DTC 80 itu bukan salah satu DAC yang paling natural ya. Dia DAC-nya agak warm dikit dan nge-smoothin treble. Jadi treble di situ tuh bisa nggak kerasa piercing. Mungkin kayak dari graf ini kita bisa lihat di Swanji itu kan kayak ada piercingnya gitu. Nah, mungkin agak nggak kerasa di aku karena mungkin aku pakai si Dunu DTC 80. Jadi disclaimer dulu, aku pakai di Indonesia 80 itu bisa disamakan dengan DAC lain yang sedikit warm kayak gitu. Dan kemarin juga sempat nyoba di Down Pro juga, cuman aku kurang lama pakai untuk Down Pro, lebih lama pakai yang DTC 80, jadi aku kasih impresi dari yang dulu DTC 80 aja. Nah, untuk dulu DTC 80 di pair dengan Yuswanji ini, menurut aku Yuswanji ini perlu power yang cukup besar. Jadi aku kemarin pakai Hikin baru bisa kerasa enak, dan baru kerasa nggak aneh. Jadi awalnya tuh aku pakai kalau kecolongan atau pakai ke HP langsung tuh kayak kerasa agak aneh gitu. Jadi setelah aku pakai Arduino DC80 dengan power yang proper, nah itu baru kerasa enak. Oke, kita masuk ke bass dulu. Nah, untuk bassnya sendiri menurut aku dia tergolong bass yang cukupan aja, bukan yang wow banget. Jadi eh, agak susah rekomen buat orang-orang yang bass head. Jadi ini bukan untuk seseorang yang bass head banget, tapi ini cocok buat orang-orang yang suka balance aja. Jadi bassnya tuh ya seadanya aja, bukan yang wow, tapi pas banget. Dan menurut aku, buat aku suka bass yang pas aja, ini salah satu bass yang enak. Seperti itu. Setelah itu kita bahas vokal. Aku nggak mau bahas lama panjang-panjang ya, karena aku juga dengerinnya ya cukup lama, cuman nggak sampai intim banget. Jadi aku
by quick listening aja. Sama ini sedikit quick review aja. Setelah itu untuk vokalnya tuh sebenarnya nggak mundur dikit tapi masih intim dan clear, natural tapi bukan yang sampai yang bisa mengayun, sampai bisa bikin energik bukan. Tapi dia agak nanggung gitu posisinya, jadi dia agak natural. Jadi oke aja untuk vokalnya itu. Lalu untuk treble-nya mungkin ya aku nggak piercing ya, menurut aku tuh pas banget. Dia airy, sparkling, jelas dan aku tuh pengen dengerin segala-segala instrumen tuh bisa dapat. Jadi detail retrievalnya tuh cukup oke, bisa dapetin detail yang asik, soundstage yang oke menurut aku. Walaupun open back dia bukan soundstage yang luas banget kalau dibandingin sama yang 1 juta ke atas, mungkin lebih besar di soundstage yang 1 jutaan ke atas. Tapi untuk di harganya dia termasuk yang luas ya soundstage-nya, karena mungkin Gimana Open Back juga, jadi termasuk yang luas. Di situ aku coba dengerin lagunya Gusti Irwan Wibowo yang Cantikmu Bijaksana. Itu bisa buat tes soundstage menurut aku. Jadi ada suara gitar di kanan dan ada suara ini di kiri, jadi bisa kayak asik banget. Dan juga aku cobain lagunya Danila yang album barunya Telisik itu. Dia suaranya juga lebih enak lagi. Cocok banget untuk si Yuswanji ini buat play-play lagu yang kayak gitu. Seperti itu. Dan untuk lagu rock bagaimana? Sebenarnya kemarin juga sempat lagu rock. Cuman aku bukan penikmat rock yang bagaimana ya. Jadi kemarin aku kebanyakan lagu pop sama jazz sama vokal dan lain-lain. Cuman kalau EDM memang kurang sih Yuswanji ini. Udah coba di Sky Full of Star itu dropnya kurang dapat lah. Untuk lagu lainnya mungkin kayak Vision of Atlantis ya itu sebenarnya cukup oke karena treble-nya yang maju ya. Tapi apakah ini untuk cocok untuk treble head mungkin cocok dikit sih, tapi ini lebih ke arah agak balance menurut aku. Jadi ini karena ini balance dan mungkin bisa ke arah bisa dibilang kayak melt visip gitu ya, tapi menurutku ini agak balance ke bright. Ini cocok banget buat monitoring, gaming mungkin juga cocok dan buat lain-lain itu juga cocok. Tapi aku mungkin saran banget buat ambil yang 4,4 mm karena dia agak susah untuk di drive. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit nitpicking ya karena dia susah banget di drive. Nah sedikit perbandingan sama ininya ya Swan NV. Nah Swan NV ini bisa dilihat kalau dari grafiknya si Clinical dia agak hard visip ya. Dan aku kurang suka Swan NV karena dia vokalnya tuh di belakang banget gitu. Aku juga ngerasain sesuai dengan graf yang ada di Clinical ini. Dan aku ngerasain vokalnya tuh ada di belakang banget. Nah di Yuswanji ini vokalnya kita dimajuin dan treble-nya tuh lebih diturunin lagi. Jadi lebih pas buat aku. Menurut aku juga better tuning dan Swan NV lah dan better tuning dan Sonus. Tapi untuk preferensi gue aja ya. Jadi aku lebih cocok si Yuswanji ini daripada Swan NV. Tapi sama-sama susah di drive. Swan NV susah di drive, Yuswanji juga susah di drive. Jadi pikir-pikir lagi kalau mau ambil ini apakah punya DC apa enggak. Kalau nggak punya DC ambil yang di SP aja kayak gitu. Dan kalau dibandingin sama Q5 Pro, nah kalau dibanding sama Q5 Pro bisa dilihat di sini hampir sama ya. Dan aku kemarin nyoba Q5 Pro juga, si Yuswanji sama Q5 Pro ini hampir sama banget untuk tuningannya. Cuman menurut aku untuk teknikal dan detail retrieval soundstage itu hampir sama juga. Cuman kalau bass dan instrumennya, aku bassnya lebih suka di Q5 Pro, tapi untuk treble-nya aku lebih suka di Yuswanji. Jadi silakan dipilih salah satu. Menurut aku ini one of the best bracket ya di harga di bawah 1 juta ya, either ambil Q5 Pro atau Yuswanji menurut aku. Tapi kalau lebih suka yang lebih warm lagi atau yang lebih bass lagi, lebih aman, mungkin aku saranin si Kevin Clean. Kevin Clean tuh bassnya lebih dapat, sub bassnya, terus vokalnya masih maju dan treble-nya lebih di smooth lagi si Kevin Clean. Kemarin juga sempat nyoba, menurutku lumayan oke si Kevin Clean tuh. Hampir suksesornya C3, ya hampir kayak Inawaken Down MS ya. Hampir kayak Inawaken, tapi lebih enak lagi daripada Inawaken. Jadi kalau ada uh, uang dikit sih jangan ambil Inawaken, ambil Kevin Clean langsung aja nggak apa-apa menurut aku. Oke, untuk Yuswanji kurang lebih itu menurut aku bisa jadi suksesornya si Swan NV at lower price and at better tuning. Oke, kurang lebih seperti aja. Kalau misalnya ada yang tanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Thank you and see you. Jangan lupa subscribe kalau ini membantu. Bye bye.